Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Atika. Hari ini kita akan mempelajari mengenai matematika radiologi dengan topik transformasi radon. Pertama-tama kita akan beranjak dari definisinya terlebih dahulu. Definisi transformasi radon adalah transformasi integral di mana inverse-nya digunakan untuk merekonstruksi gambar dari CT scan medis. Dalam matematika, transformasi radon adalah transformasi integral yang mengambil fungsi f yang didefinisikan pada bidang menjadi fungsi rf yang didefinisikan pada ruang dua dimensi atau space of lines, yang nilainya pada garis tertentu sama dengan integral garis dari fungsi di atas garis itu. Jadi perlu digarisbawahi di sini adalah transformasi dari fungsi menjadi fungsi, ya. Jadi merubah fungsi f. Di sini ada fungsi f menjadi fungsi rf. Aplikasi transformasi radon dalam CT scan adalah sebagai berikut. Seperti yang kita tahu, CT scan itu artinya adalah computed tomography, di mana computed artinya yang terkomputasi, tomo adalah slice, dan grafi adalah penggambaran. Nah, jadi kita di sini berusaha untuk menggambarkan bidang yang ingin kita lihat per slice-nya, ya. Jadi misalnya di sini kita memiliki suatu objek. Saya akan tuliskan di sini di bagian atas ini, ya. Misalnya di sini kita memiliki suatu objek, kemudian pada CT scan sumber sinar X itu akan dipancarkan dari sini, kemudian ditangkap oleh suatu detektor di sini. Nah, kemudian detektor dan sumber sinar X ini akan berputar, ya. Selama dia mengakuisisi data, selama itu pula dia berputar. Jadi sensor di sini akan menangkap atenuasi radiasi yang dipancarkan oleh tabung sinar X di sepanjang lintasannya. Jadi yang terukur adalah atenuasinya. Nah, secara sederhana kita bisa melihat dari penggambaran ini. Ya. Di sini diumpamakan kita tidak tahu ada apa di dalam box di sini, ya. Box A, B, C, D ini tidak tahu. Tapi kita bisa mengetahui informasi dari box ini dengan mengintip dari lubang-lubang yang ada di pinggir sini. Nah, pertanyaannya, ketika kita melihat dari lubang ini, apakah kita melihat suatu objek di sana? Ya, tentu jawabannya adalah ya. Kita melihat objek di sana. Kemudian apabila kita berpindah, kita mengintip dari sini, dan kita hanya bisa mengintip satu garis lurus, ya. Maka ketika kita mengintip dari sini ke sini, itu tidak akan ada objek yang terlihat. Sehingga di situ kita akan bisa menyimpulkan, kita bisa mendapatkan beberapa persamaan matematis yang nanti akan kita distribusikan, kita asosiasikan, kemudian kita akan mendapatkan perkiraan di mana objek tersebut berada, ya. Jadi apabila kita melihat dari titik ini, maka kita bisa melihat C plus D sama dengan 1, ya. Kemudian apabila kita mengintip dari garis ini, A plus B sama dengan 0 karena tidak ada benda yang ada di sana. Kemudian apabila kita mengintip dari sini, B plus D sama dengan 0. Kemudian dari sini A plus C sama dengan 1. Nah, dari model persamaan matematis seperti ini, dari segala sisinya kita bisa menyimpulkan nanti di mana kira-kira tempat yang ada objeknya ini. Nah, seperti itulah transformasi radon dalam CT scan. Jadi pentransformasian dari koordinat kartesian ke koordinat spherical, ya, karena di sini bisa dianggap bahwa kita mengelilingi, ya. Bapak ini akan mengelilingi objek untuk mendapatkan informasi dari banyak sudut atau 360 derajat, ya. Sama yang terjadi pada CT scan, ya. CT scan seperti itu juga. Jadi di sini ada sumber radiasi yang memancarkan sinar X. Kemudian di sini
akan ditangkap atenuasi radiasi dari sinar X tersebut. Jadi tiap-tiap sensor, setiap titik sensor yang ada di sini, dia akan menangkap informasi dari atenuasi radiasi yang dipancarkan oleh sumber. Oke, sekarang pada slide ini kita akan membahas dari sisi yang lebih kompleks ya. Untuk fungsi F pada domain ruang atau plane ya, domain ruang ini berarti adalah posisi. Transformasi radon dari F yaitu RF dengan untuk fungsi T dan theta, waktu dan posisi, dan untuk setiap pasangan bilangan real T dan theta itu adalah sebagai berikut ya. Jadi fungsi setelah ditransformasi RF untuk fungsi T dan theta itu adalah integral dari FDS, integral dari posisi. Sehingga integralnya akan menjadi minus tak hingga sampai tak hingga adalah fungsi dari T cos theta dikurang S sin theta, T sin theta, plus S cos theta ds. Ya, transformasi radon memproyeksikan fungsi Fx Y dalam bidang kartesian menjadi fungsi RF dalam bidang koordinat polar. Nah, jadi di sini ada perubahan fungsi. Seperti yang saya bilang di awal tadi bahwa transformasi radon itu adalah perubahan fungsi dari fungsi posisi X menjadi fungsi frekuensi. Menjadi fungsi waktu, maaf. Ya. Jadi dari fungsi posisi Fx, Y menjadi fungsi waktu. Nah, di sini kenapa kita bergantung pada waktu? Karena di sini ketika sumber radiasi memancarkan radiasi, maka kita akan menangkap posisi tersebut berbeda-beda waktunya, sehingga itu akan menjadi domain waktu. Nah, gambar di samping menunjukkan ilustrasi sebuah objek warna biru yang dikenai sinar X kemudian ditangkap oleh sensor. Dalam ilustrasi dalam gambar di samping, sensor dan sumber bergerak pada poros 0,0 dari objek observasi. Pada tiap sudut theta yang terbentuk, kerapatan sinar radiasi yang menembus objek diakumulasikan pada sensor. Akumulasi ini bergantung pada banyaknya foton yang masuk ke sensor, yang mana itu merupakan fungsi waktu. Nah, di sini ada contoh, misalkan suatu fungsi f adalah sebuah fungsi yang didefinisikan sebagai berikut, di mana fxy sama dengan 1 untuk 1 minus akar dari x kuadrat plus y kuadrat jika x kuadrat tambah y kuadrat kurang dari sama dengan 1 dan 0 jika x kuadrat plus y kuadrat lebih dari 1. Nah, fungsi ini jika kita masukkan ke dalam program itu akan menjadi seperti ini ya. Jadi untuk jika di luar x kuadrat tambah y kuadrat, ini kan x kuadrat ditambah y kuadrat ini merupakan lingkaran. Jadi ini seperti ini ya. Lingkaran, dasarnya dari kerucut ini adalah lingkaran. Itu tidak ada nilainya di sini ya. Jadi dan ketika dia kurang dari 1 ya, kurang dari 1 maka 1 ini adalah jari-jarinya ya. Maka dia akan mengikuti fungsi ini, 1 kurang akar dari x kuadrat ditambah y kuadrat. Nah, sesuai dari rumus di atas, maka untuk LT, theta, maka kita bisa mendapatkan x kuadrat ditambah y kuadrat itu sama dengan t kuadrat plus s kuadrat, sehingga fungsi fxy akan menjadi f t cos theta, ini sama seperti yang di atas ini ya, itu ada kan bergantung ini ya. Ya, jadi x-nya itu akan berubah menjadi t dan y-nya itu akan berubah menjadi s. Sekian pemaparan dari saya mengenai transformasi radon. Terima kasih atas partisipasinya dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.